Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan boleh bangun dengan selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rion Nandu Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Demikian kesaksian firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bermurah hati seperti Bapa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, renungan harian pada hari ini saya kutip dari beberapa sumber. Salah satunya adalah sumber dari artikel murah hati di renungan harian Air Hidup. Berbicara tentang murah hati, kita tahu bahwa karakter ini merupakan karakter yang merupakan hal dan karakter yang menunjukkan kita adalah orang percaya, pengikut Kristus. Karena ini adalah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di beberapa kitab juga dikuatkan bagaimana orang yang bermurah hati tersebut. Murah hati ini merupakan perintah yang disampaikan langsung oleh Tuhan dalam nats ini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bagaimana kita yang menjadi para pengikut Kristus, maka kita diminta untuk murah hati, suka memberi, suka menyumbangkan, dermawan, baik hati, suka menolong orang lain. Karena apa? Ketika kita bermurah hati, kita juga melakukan perintah yang disampaikan oleh Allah di kitab yang lain. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati tersebut akan beroleh kemurahan, tidak akan kehabisan rezekinya, tidak akan kehabisan berkat-berkatnya, tidak akan menjadi jatuh miskin ketika dia membagikan apa yang menjadi berkat yang dia miliki, yang dia rasakan itu berasal daripada Tuhan, dan dia mau berbagi kepada orang lain. Ali bin Thalib, seorang pemuka agama Islam, berkata, jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Ya, kita sederhana, kita dermawan. Kalau kita dermawan, tidak menjadi boros, dan sederhana, tidak menjadi orang yang kikir atau pelit. Karena ciri khas kita adalah orang yang mau murah hati, karena Bapa kita juga murah hati, memberikan dan mencurahkan berkatnya kepada setiap orang. Dan John Dryden, seorang penyair Inggris, berkata, kesenangan rahasia dari tindakan dermawan adalah suapan besar dari pikiran yang luar biasa. Pikiran yang luar biasa yang mau berbagi kepada orang lain, pikiran yang luar biasa yang mau membaktikan dirinya dengan sikap mau berbagi kepada orang lain. Inilah hal yang luar biasa, suapan yang besar dari sebuah pikiran yang disampaikan oleh Dryden tadi. Dan kita juga menunjukkan bagaimana jati diri kita sebagai orang yang memiliki kemurahan hati. Buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23 juga berkata, salah satu buah roh dihasilkan dalam kehidupan adalah kemurahan hati. Orang yang suka murah hatinya pasti akan disukai oleh banyak orang. Yang tidak disukai mungkin oleh istri yang pelit, ya, atau suami yang pelit. Ketika suaminya seorang yang murah hati, istrinya agak tahan-tahan, itu yang mungkin yang sering jadi masalah. Tapi kalau keduanya suka berbagi dan suka membagikan berkat, itu akan menjadi suatu teladan yang baik bagi keluarga yang lain, di mana ketika memberi dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahui. Dan ketika kita memberikan bantuan kita tak perlu disebutkan namanya supaya diketahui oleh orang, sehingga orang lain, oh si Anu yang suka membantu. Ya, tidak seperti itu juga. Karena ada sebagian orang suka memberi tapi sebagai bentuk pencitraan, sebagai bentuk menunjukkan bahwa dia memang orang yang suka memberi, supaya namanya dikenal sebagai orang yang suka
murah hati. Ini pun salah. Murah hati itu ditunjukkan dari keikhlasan hati yang mau memberi dan berbagi kepada orang lain. Mari kita teladani Tuhan kita yang adalah murah hati, Tuhan kita yang menunjukkan bahwa Dia suka memberi berkatnya kepada orang-orang yang datang berdoa meminta kepadanya. Mari meneladani Allah di pagi hari ini. Kita boleh meniru, meneladani Tuhan kita yang adalah murah hati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau mengajari kami untuk murah hati dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, agar kami boleh juga menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain. Terpuji nama Tuhan. Kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.